Suku Uighur adalah salah satu suku minoritas resmi di Republik Rakyat Tiongkok. Suku ini merupakan keturunan dari suku kuno Hui He yang tersebar di Asia Tengah. Suku ini memeluk agama Islam. Selain Republik Rakyat Tiongkok, populasi suku ini juga tersebar di Kazakhstan, Kirgistan, dan Uzbekistan. Suku Uighur bersama suku Hui menjadi suku utama pemeluk Islam di Tiongkok. Tetapi, ada perbedaan budaya dan gaya hidup yang kentara di antaranya. Suku Uighur lebih bernafaskan Sufi, sedangkan suku Hui lebih pada mazhab Hanafi. Suku Uighur terutama berdomisili dan terpusat di daerah otonomi Xinjiang. Bangsa Uighur adalah keturunan klan Turki yang hidup di Asia Tengah, terutama di Provinsi Cina, Xinjiang. Namun, sejarah etnis Uighur menyebut daerahnya itu Uighuristan atau Turkestan Timur. Menurut sejarah, bangsa Uighur yang merdeka telah tinggal di Uighuristan lebih dari 2000 tahun. Tapi Cina mengklaim daerah itu sebagai warisan sejarahnya, dan oleh karenanya tak dapat dipisahkan dari Cina. Orang Uighur percaya fakta sejarah menunjukkan klaim Cina tidak berdasar dan sengaja menginterpretasikan sejarah secara salah untuk kepentingan ekspansi wilayahnya. Uighuristan merupakan tanah subur 1.500 mil dari Beijing dengan luas 1,6 juta kilometer, hampir 1/6 wilayah Cina, dan Xinjiang adalah provinsi terbesar di Cina. Di utara, tanah Uighur berbatasan dengan Kazakhstan, Mongolia di timur laut, Kirgistan dan Tajikistan di barat laut, dan dengan Afghanistan, Pakistan di barat daya. Sejak dulu, banyak orang Uighur menjadi pengajar di Kekaisaran Cina, menjadi duta besar di Roma, Istanbul, dan Baghdad. Kebanyakan karya sastra awal keberadaan Uighur diterjemahkan ke teks agama Buddha dan Manichean. Namun, ada juga karya naratif, puisi, dan epik yang telah diterjemahkan ke bahasa Jerman, Inggris, dan Rusia. Bangsa Uighur juga dikenal ahli pengobatan. Zaman dinasti Sung, tahun 906-960, seorang ahli obat-obatan Uighur bernama Nanto mengembara ke Cina. Ia membawa berbagai jenis obat yang saat itu belum dikenal di Cina. Bangsa ini pada masa itu telah mengenal 103 tumbuhan obat. Dicatat dalam buku obat-obatan Cina oleh Shi Zhenli tahun 1518-1593. Bahkan sebagian ahli barat percaya akupuntur bukan asli milik orang Cina, tapi awalnya dikembangkan oleh bangsa Uighur. Orang Uighur memeluk Islam sejak tahun 934, saat pemerintah Satuk Bukro Khan, pengusaha Kharanit. Saat itu, 300 masjid megah dibangun di kota Kashgar. Islam lalu berkembang dan menjadi satu-satunya agama orang Uighur di Uighuristan. Suku Uighur juga dikenal sebagai suku dengan wanita-wanitanya yang cantik dan menawan. Kecantikan wanita Uighur tersohor ke seluruh stepa dan pegunungan Tian Shan. Ada sebuah cerita yang terkenal sejak zaman dahulu di kalangan suku Uighur. Jadi, ada sebuah cerita mengenai seorang perempuan cantik dari suku Uighur yang membuat kaisar tergila-gila kepadanya. Dia dikenal sebagai selir rong dari Xinjiang. Sebagian memanggilnya selir wangi karena tubuhnya yang sangat harum. Sejumlah sumber menyebut nama aslinya adalah Nur Ella Nurhan, istri dari seorang panglima perang suku Uighur yang dikalahkan tentara Kekaisaran Qing. Nur diculik dan dipersembahkan untuk Kaisar Qianlong di Peking, penguasa seantero Cina yang memerintah dari tahun 1735 sampai 1795. Melihat kecantikannya Nur, Kaisar Qianlong jatuh cinta seketika. Kaisar pun membangun sebuah istana dengan taman yang mirip dengan suasana di Xinjiang, kampung halaman sang putri. Tak cuma itu, Kaisar juga membangun sebuah masjid dan bangunan lain bergaya Uighur agar perempuan cantik itu merasa betah tinggal di istana, karena memang perempuan itu adalah seorang Muslim.
Namun, rupanya semua perhatian Kaisar Qianlong tak membuat Nur alias Selir Rong luluh. Dia tak pernah membuka hatinya untuk Kaisar Qianlong. Dia juga tak pernah mau ditiduri seperti selir-selir lainnya. Suatu hari, Kaisar Qianlong yang sedang mabuk tiba-tiba masuk ke kamar Nur dan mencoba untuk melampiaskan hasratnya. Namun, Nur mengeluarkan belati yang dia sembunyikan. Dia pun melukai tangan Kaisar. Akhirnya, Kaisar sadar dan membatalkan niatnya itu. Pada masa itu, melukai Kaisar adalah pelanggaran yang sangat berat dan pelakunya pasti dihukum mati dengan cara yang sangat sadis. Namun, Kaisar Qianlong memaafkan Nur karena rasa cintanya yang sangat besar. Ibu suri Kaisar yang mendengar cerita itu marah luar biasa. Dia khawatir suatu saat selir itu bisa membunuh Kaisar. Maka, Ibunda Qianlong meminta agar Kaisar menghukum mati si Nur. Namun, Kaisar menolaknya. Ibu suri pun membujuk anaknya itu agar memulangkan Nur ke Xinjiang karena selama ini Nur tidak pernah mau melayani Kaisar. Namun, sang Kaisar tetap menolak dan terus mempertahankan kehadiran selir yang paling ia sayangi itu. Hal tersebut membuat Ibu Suri semakin murka dan membenci Nur. Dalam buku Dinasti Qing, sejarah para kaisar berkucir, saat kaisar sedang melakukan sembahyang tahunan, Ibu Suri memanggil Nur ke istananya. Dia memerintahkan kepada seluruh penjaga untuk menutup istana dan menjaganya dengan sangat ketat. Bahkan jika kaisar datang pun, ia tidak boleh diizinkan masuk. Ibu Suri bertanya apa sebenarnya yang diinginkan oleh Nur. Jawabannya hanya sepatah kata, mati, kata Nur sambil berlinang air mata. Ibu Suri pun mengabulkan permintaannya itu. Dia memberi selendang putih dan membawa Nur ke ruangan kosong di sebelah selatan istana. Nur kemudian berlutut dan mengucapkan terima kasih sebelum mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya. Seorang Qasim atau pelayan istana yang mengetahui kejadian tersebut segera berlari ke kuil tempat Kaisar Qianlong bersembahyang. Sang kaisar pun terkejut dan segera berlari menuju kediaman Ibu Suri. Namun terlambat, selir yang paling ia sayangi dan cintai sudah meninggalkan dirinya untuk selamanya. Lantas, kaisar memerintahkan jenazah selir kesayangannya itu untuk diurus dengan baik dan dimakamkan khusus di paviliun Taoran di sebelah selatan Peking. Versi yang berkembang di masyarakat Uighur sedikit berbeda. Sang putri tak mati bunuh diri, tetapi tewas karena diracun oleh Ibu Suri dan selir-selir kaisar yang iri kepadanya. Allahu a'lam. Nah, jadi itulah cerita yang turun-temurun berkembang dari suku Uighur. Oh ya guys, tapi sekarang suku Uighur sedang mengalami masa krisis nih. Masalahnya, pemerintah Cina seakan menganaktirikan mereka. Ada banyak kecurigaan pemerintah Beijing dan Cina terhadap suku Uighur. Mereka dianggap ingin melepaskan diri dari Republik Rakyat Cina. Oleh sebab itu, 10 juta warga Uighur dipersulit untuk membuat paspor. Selain itu, pemerintah Cina juga mencurigai etnis Uighur masuk ke dalam jaringan teroris dan juga menjadi pemberontak. Dan masih banyak lagi kecurigaan pemerintah Cina terhadap bangsa Uighur. Karena banyaknya kecurigaan, pada akhir 2016, pemerintah Cina memenjarakan ratusan ribu etnis Uighur. Tak hanya di penjara, pemerintah Cina juga melakukan banyak penyiksaan terhadap etnis minoritas di Cina tersebut. Apalagi setelah kejadian bom meledak di WTC pada tahun 2001. Bangsa Uighur yang beragama Muslim seperti dipantau dan dikekang karena ditakutkan memiliki unsur terorisme. Pemerintah juga mengurung orang-orang Uighur dalam sebuah camp yang mereka sebut sebagai camp kejuruan. Namun, banyak fakta di lapangan yang melaporkan kalau camp tersebut tak ubahnya seperti sebuah penjara. Terjadi kekerasan, pelecehan seksual, perlakuan yang tak manusiawi, dan hal buruk lainnya. Namun, pemerintah Cina menyangkal semua tuduhan tersebut. Duh, kalian baca sendiri ya.
di internet apa yang terjadi sebenarnya pada bangsa Uighur. Pokoknya sedih banget ya. Aku nggak sanggup untuk melanjutkan apa yang mereka alami sekarang. Jadi, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton video sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye.